Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja inovasi perusahaan kontraktor. Inovasi perusahaan kontraktor. Penyelenggara kegiatan inovasi perusahaan membutuhkan sumber-sumber daya, keuangan, karyawan, dan fasilitas prasarana dan sarana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan kegiatan tersebut dibutuhkan komitmen dari pimpinan perusahaan untuk menyediakan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Di lain pihak, keuntungan-keuntungan penyelenggaraan kegiatan inovasi tersebut tidak pasti dan menghadapi resiko-resiko kegagalan. Sesuai dengan sifat proyek yang memiliki keunikan masing-masing, kontraktor selalu melakukan inovasi-inovasi saat mengerjakan suatu proyek. Eh, Hal tersebut di samping hal-hal lainnya yang menjadikan lebih rendahnya efisien operasi, produktivitas, daya saing industri konstruksi dibandingkan industri manufacturing. Mengukur kesuksesan inovasi. Lebih banyak orang yang terlibat. Bagi Mitsuri Kikunaga, seorang investor dari Rea Apra, cara pengukuran dengan lebih banyak orang yang ingin terlibat menjadi sumber daya yang berinovasi. Mempekerjakan orang yang mau berinovasi adalah sesuatu yang diperlukan. Karena bisnis yang semakin berkembang tentu akan berhubungan dengan orang yang lebih luas. Ah, Perubahan pola pikir. Mengubah pola pikir menjadi lebih efisien dan sumber daya tersebut terus membantu mengembangkan bisnis juga dapat dijadikan sebagai KPI. Terus harus memiliki jaringan yang kuat, yaitu membangun jaringan yang kuat dengan sumber daya yang sama-sama ingin berinovasi, akan dirasakan dampaknya oleh perusahaan dalam 5 tahun ke depan. Karena itu di masa depan tidak ada yang tahu oleh siapa bisnis itu akan berkembang dan bagaimana perkembangannya. Metode pengukuran inovasi. Dari penyelenggara inovasi, perusahaan membutuhkan sumber daya, baik keuangan, karyawan, dan fasilitas sarana prasarana. Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan kegiatan tersebut dibutuhkan komitmen dari pimpinan perusahaan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Instrumen penilaian kinerja operasi inovasi perusahaan kontraktor yang dihasilkan oleh penelitian ini bersifat grafik 2 dimensi. Ada 2 sumbu koordinat, yaitu sumbu vertikal menunjukkan nilai indeks yang dicapai oleh perusahaan, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan nilai indeks keunggulan kompetitif berkelanjutan atau KKB yang dicapai oleh perusahaan. Pada grafik tersebut ada 3 wilayah diarsir yang menunjukkan rank yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan kontraktor yang menjadi sampel penelitian ini. Yang dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu kualifikasi kecil, yaitu grade 2, grade 3, grade 4, kualifikasi menengah, yaitu grade 5, dan kualifikasi besar, yaitu grade 6 dan grade 7. Pembuatan atau pengembangan instrumen penilaian kinerja inovasi kontraktor dilakukan melalui 5 tahap. Yaitu 1, melakukan analisis statistik deskripsi terhadap kuesioner-kuesioner yang telah dikirimkan oleh responden sehingga menghasilkan nilai rata-rata atau min, nilai bawah, nilai atas, dan standar deviasi. Kemudian nomor 2, menerjemahkan nilai rata-rata menjadi nilai yang sesuai dengan skala Likert yang dimaksud dan menjadikan nilai tersebut nilai tengah untuk grafis yang akan dibangun. Yang ketiga, menghitung nilai atau skor kinerja inovasi masing-masing subsistem atau variabel. Yang keempat, menghitung nilai indeks inovasi dan indeks keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dan kemudian yang kelima adalah membuat grafik hasil hitungan tersebut. Pengembangan instrumen penilaian kinerja inovasi kontraktor dibagi menjadi 3, yaitu golongan kecil atau golongan perorangan, yaitu dari grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Kemudian golongan menengah, yaitu grade 5, sedangkan golongan besar untuk kontraktor yang memiliki grade 6 dan 7. Penilaian inovasi. Di sini saya tampilkan adalah indeks inovasi, jadi ada rumusnya yang kita nanti akan
masukan sebagai, eee, bahan perhitungan yang akan diproses untuk memberikan hasil analisa. Terus yang satu lagi ini adalah komponen variabelnya dari SX1 sampai SX6, yaitu berupa unit riset, identifikasi, evaluasi, produk inovatif, kualitas yang lebih baik, peningkatan jumlah pelanggan, saluran informasi formal atau informal, dan yang lain. Ini adalah daftar profil responden yang diambil sebagai kuesionernya. Di sini ada jenis kelaminnya, ada pria, ada wanita, umurnya di antara 25 sampai 30 tahun, ada 30 sampai 35 tahun atau 35 tahun ke atas. Kemudian untuk pendidikan pun dari diploma 3, S1 sampai S2. Terus dari total pengalaman di perusahaan ada yang kerja dari kurang dari 5 tahun sampai kerja yang lebih dari 5 tahun. Kemudian yang dari tingkat manajer ada manajer lini tengah, manajer menengah atau manajer puncak. Kemudian saya tampilkan ini mengenai kuesionernya. Kuesionernya di sini ada masukan, satu ada masukan yaitu mengenai SDM, alat bantu keuangan, kemudian ada proses mengenai identifikasi, evaluasi, implementasi, dan umpan balik, kemudian ada keluaran mengenai produk inovatif, proses produktif inovatif, sistem administrasi inovatif, kemudian hasil ada kualitas lebih baik, waktu lebih cepat, biaya lebih murah, pelayan lebih memuaskan. Kemudian yang kelima ada dampak, dampaknya adalah peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan jumlah proyek, peningkatan nilai proyek, peningkatan profit, dan peningkatan produktivitas. Kemudian yang keenam ada umpan balik, yaitu informasi antar pegawai, informasi antara individu inovatif, informasi antara unit, kemudian perbaikan keluaran inovatif. Yang ketujuh ada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, ada produktivitas, profit, pangsa pasar, pertumbuhan organisasi. Kemudian ada lagi tentang kelangkaan, dapat digantikan, dan sulit ditiru. Kesimpulan dari hasil di atas adalah ketika melaksanakan pekerjaan konstruksi, hampir semua kontraktor, baik untuk golongan kualifikasi besar, menengah, maupun kecil, melakukan inovasi. Meskipun secara teoritis terdapat hubungan positif antara inovasi dan KKB atau keunggulan kompetitif berkelanjutan. Tapi tujuan utama kontraktor berinovasi adalah untuk menyelesaikan masalah yang timbul saat pelaksanaan proyek konstruksi. Bahwa inovasi tersebut berdampak positif ataupun negatif terhadap KKB atau keunggulan kompetitif berkelanjutan perusahaan tidak menjadi pusat perhatian dari kontraktor yang bersangkutan. Kinerja inovasi pada kontraktor kualifikasi kecil dan menengah mempunyai perilaku yang hampir sama. Ya, kinerja inovasi kontraktor besar mempunyai perilaku yang agak berbeda dibandingkan kedua golongan kualifikasi kontraktor yang lainnya. Yang membedakannya adalah kesenjangan yang sangat besar antara perusahaan kontraktor yang mempunyai kinerja inovasi rendah dan tinggi. Kesenjangan besar tersebut menunjukkan ada perusahaan kontraktor golongan besar yang mempunyai sumber-sumber daya yang besar dan juga berkelimpahan. Terima kasih, saya sampaikan presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.